Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alaika ya Rasulullah, alaika ya Habibullah, alaika salatullah, wa alaika salamullah. Tawassalna bi ba'dillah wa biman khayra khalqillah wa jami'i awliya'illah bi al-Muhammad sallallahu. Ya zal jalali wal ikram inna ala dinil islam wal inna wa lam na'lam bi al-Muhammad sallallahu. Ya Allah Rabbal alamin, ijma'na minal salihin wa adkhilna fi syakirin bi al-Muhammad sallallahu. Ya Rabbana khalaqadin kul amalina tardali wa kul hajatina ikdi bi al-Muhammad sallallahu. Ya Maulana Allahus samad, amitna fi hub Muhammad wa fi hub ali Muhammad bi al-Muhammad sallallahu. Ya Allah Rabbal baraya, amitna fi sabilillah wa fi nasri ulumillah bi al-Muhammad sallallahu. Ya Allah Rabbal baraya, amitna fi sabilillah wa fi nasri ulumillah bi al-Muhammad sallallahu. Ya arhamar rahimin, ighfir lana dzunubana waghfir warham usratana bi al-Muhammad sallallahu. Waghfir warham walidina waghfir warham madanana waghfir warham asatidna bi al-Muhammad sallallahu. Ya Allah ghafir al-ibad, ighfir li muslimina wa musliman waghfir jami'il khati'at bi al-Muhammad sallallahu. Waghfir rahman ahabbana wasfi ya safi maradona sirat jami'il isturna bi al-Muhammad sallallahu. Ya ma asral khairal anam, ya Rahman mujil Quran, sabitna yaumal tajil aqdam bi al-Muhammad sallallahu. Ya Qahar ya hafidana, damirillah man adana, al-likillah man adana bi al-Muhammad sallallahu. Ya Jabbar ya khaliqana, min sarjil hasan salimina, min jami' fitan ihfad Nabi al-Muhammad sallallahu. Tawaddub alaina, yassir lana umuranna, wasrah lana sudurana bi al-Muhammad sallallahu. Bina ya maulana, wasuhina wa ahlina, wa man ahsana ilaina bi al-Muhammad sallallahu. Wadduf bi musaidina, bibina majlisina, wa kul ahli kuryatina bi al-Muhammad sallallahu. Wahdina Allah wahfina, wahdina Allah zuriyatina, wa fihum ya maulana bi al-Muhammad sallallahu. Waj'alhumus salihina, summa stajib dawatina, bil ijabah ajilana bi al-Muhammad sallallahu. Salli wa sallim ya maulana ala rasul safina wa ala wa sahbi maulana bi al-Muhammad sallallahu. Ya Allah lana bil qabul, ya Allah lana bil qabul, ya Allah lana bil qabul, ya hayyu lana bil qabul, ya qayyum lana bil qabul bi al-Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, 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 ya Allah.
Ya Allah, 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 Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tarikan nafas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tarik nafasnya 1, 2, 3, nafas 2. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Alim ya Rabbal Alamin. Dalam kitabnya Akramatul Qanqobor Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antus, beliau menjelaskan mengenai ilmu yakin. Kemudian beliau berkata, ahli yakin berada pada 3 tingkatan, yaitu ahli ilmu yakin. Jadi ilmu yakin itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ada ilmu yakin. Yang pertama apa? Ilmu yakin. Yang kedua adalah ahlul ainil yakin. Jadi ada ilmi, ada ainil. Yang ketiga adalah hakul yakin. Jadi dalam tingkatan ilmu yakin itu di dalam kitab terus itu mengatakan bahwa yakin itu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ada ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ilmu yakin itu kita meyakini sesuatu, tapi kita belum pernah melihat, berjumpa, bahkan mendengar. Contoh misalkan Bayu pengen rumahnya Kang Rudi, nanya ke seseorang di jalan, ketemu orang. Saya dari orang yang namanya Kang Rudi, tahu rumahnya enggak? Nah, orang ini bilang, oh saya tahu. Lalu orang ini meyakinkan Bayu bahwa dia kenal dengan Kang Rudi. Saya temannya Kang Rudi, kenal di sini, kenal di sini, kenal di sini. Pada saat itu Bayu yakin bahwa Kang Rudi, orang tersebut mengenal Kang Rudi. Nah itu disebut ilmu yakin. Belum ketemu sama Kang Rudi, tapi yakin kepada orang yang akan mengantarkan, orang yang akan membawa kita kepada Kang Rudi. Kita meyakini orang tersebut, maka itu disebut ilmu yakin. Nah, kedua kan jalannya sampai depan rumahnya Kang Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Rudi nyawat kita. Ketika Bayu dengar suaranya Kang Rudi kan hafal dong. Hafal kan? Oh iya, itu Kang Rudi. Pada saat Bayu meyakini bahwa itu adalah suaranya Kang Rudi, itu yang disebut dengan ainul yakin. Belum ketemu orangnya, tapi baru dengar suaranya, sudah yakin kalau itu ainul yakin. Ketika ketemu, ngobrol, oh iya benar, lebih ganteng ketemu orang ternyata. Itu disebut hakul yakin. Jadi tingkatan dalam ilmu yakin itu dibagi menjadi 3, ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Itu menjadi tingkatan ukuran buat diri kita. Kita pada posisi mana dalam meyakini setiap apa yang Allah dan Rasul ajarkan. Artinya apa? Kita mungkin bisa meyakini sesuatu walaupun kita belum pernah berjumpa, belum pernah mengenal, tapi kita meyakini gitu. Setiap ajaran Rasul, setiap apa yang dibawa oleh para alim ulama, para guru-guru kita belum pernah langsung mengenal. Yang membawa risalah kelanjutannya kan para ulama, para guru-guru kita. Kita meyakini hal tersebut. Nah, itu pada tingkatan ilmu. Dalam perjalanan keilmuan kita memperdalam, bahkan
kita mengalami peristiwa-peristiwa perjalanan hidup, Allah tunjukkan kebesaran-kebesaran dalam tiap masalah-masalah hidup kita, tumbuh lagi keyakinan. Karena di dalam setiap masalah Allah hadirkan hikmah. Allah hadirkan iman Rasulullah dalam setiap permasalahan yang ada. Pilihannya di kita. Apakah kita ingin meyakini itu datang dari Allah atau bukan? Setiap masalah yang hadir dalam hidup kita, kita meyakini bahwa itu datang dari Allah, maka ilmu tingkatan itu akan sendirinya naik. Tumbuh rasa keyakinan. Pada saat kita meyakini bahwa ini bagian dari ujian dari Allah, maka yang tadinya kita hanya mendengar atau bahkan membaca, bahkan hanya mendengar cerita, lalu kita mengalami satu masalah apapun itu urusan dunia, maka akan tumbuh rasa keyakinan bahwa Allah yang menurunkan ujian. Nah, ini mulai naik kelihatan. Ya, ketika ujian ini kita ambil, kita ikhlas, kita berjalan, kita istiqomah menggunakan tata cara dan apa yang Rasul ajarkan, maka tingkat keyakinan seseorang akan bertambah. Dia mulai merasakan, ya Allah, selama ini mungkin aku lupa, gitu. Selama ini mungkin aku memalingkan wajahku, yang kuurus hanya urusan keinginan dulu. Tapi kau uji melalui hati, perasaan, melalui urusan dunia, aku merasakan nikmatnya engkau berikan ujian. Ini hakikatnya. Artinya merasakan bahwa masalah itu sudah menjadi sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena kita merasakan bahwa ini adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Ketika kita ambil itu, maka naik kemampuan seseorang menjadi ilmiah. Dia belum berjumpa, tapi dia sudah merasakan, walaupun itu dalam bentuk masalah. Nah, ketika itu diambil, kita terus istiqomah, kita ikuti apa yang Rasul ajarkan, maka tingkat keyakinan seseorang itu sudah merasakan bahwa dirinya adalah nah, ini akan tumbuh ketenangan. Artinya, ketika seseorang meyakini ajaran Rasul, walaupun belum menghadapi masalah, dia baru sekedar oh iya bicara ini. Tapi ketika ada masalah ujian, lalu dia meyakini bahwa ini bagian dari rahmatnya Allah, akan naik kemampuan seseorang. Yang paling mahal adalah tumbuhnya rasa ketenangan dalam setiap menjalani apa yang dia lakukan. Perbedaan orang-orang yang menjalani atau mencoba keluar dari masalahnya, dia akan diberikan kegelisahan dalam hatinya kalau dia tidak menggunakan apa yang Rasul berikan. Tapi kalau dia meyakini bahwa ini bagian ujian dari Allah, maka cara yang dilakukan adalah cara yang Rasul ajarkan, yang akan dijaga pada saat dia keluar dari satu masalah. Berapa banyak kita masuk dalam satu ujian masalah, lalu kita melahirkan masalah baru lagi. Karena kita merasa kita yang mampu melakukan atau keluar dari masalah. Kita tidak menggunakan tata cara apa yang Rasul ajarkan. Maka yang lahir adalah ujian dan masalah baru. Ya, jadi kalau pada saat kita meyakini semua masa ini adalah ujian dari Allah, lalu kita mengambil langkah-langkah apa yang Rasul ajarkan, setiap langkah kita akan dikuatkan dan diyakinkan dan diberikan kemudahan, dan yang dihasilkan itu adalah kebaikan dan Allah ridho atas hasil itu. Mungkin masalahnya sama-sama selesai, yang satu dengan cara yang dia lakukan dengan caranya sendiri, satu lagi dengan apa yang Rasul berikan. Perbedaan adalah dengan ketenangan batin dan keredaannya. Dan banyak kita lihat teman-teman kita, dia keluar dari masalahnya, ya mungkin dia tidak menggunakan syariat yang dia ada Rasul, dia bisa selesai. Tapi berapa banyak pada ujung akhirnya hanya kegelisahan saja. Pada saat kita sudah merasakan bahwa nikmatnya masalah ujian yang datang ke kita itu adalah membawa kebaikan pada akhirnya, lalu melahirkan sebuah ilmu untuk kita, disinilah baru kita merasakan yang namanya hakul yakin. Jadi lahirnya sebuah masalah ujian dan kita mau keluar dari itu menghasilkan bukan hanya permasalahan kita selesai, tapi menghasilkan sebuah
ilmu buat kita. Itu yang jadi pengalaman kita, permasalahan kita yang Allah kasih itu menjadi sebuah ilmu hikmah buat kita, keluarga kita, dan orang lain dan teman. Pada saat dia sedang mengalami permasalahan yang sama dengan kita, dia bisa belajar dari apa yang sudah kita jalani. Guru-guru ulama begitu. Ilmunya mereka itu adalah ilmu buah hasil dari hikmahnya mereka. Atas apa yang diajarkan Rasul, dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga, dalam urusan dunia, lalu dia jalani, lalu mampu melahirkan sebuah hikmah, lalu menjadi sebuah ilmu, maka itu yang dia ajarkan. Berbeda kan antara ilmu di awal dia membaca, menyampaikan, sama dia membaca, melakukan, lalu diuji dalam perbuatan itu, lalu menghasilkan sebuah solusi, maka akan berbeda yang diberikan. Orang tahu jualan rokok, tahu harus kemana, harus ke toko-toko, bisa disampaikan. Tapi apakah mereka pernah jalan masuk ke kampung-kampung? Berbeda. Bayu sudah masuk. Kalau orang mungkin cuma cerita aja, cuma tahu. Tapi kalau orang yang sudah masuk dia ke dalam kampung, tahu situasi kondisi di lapangan kan gitu. Itulah perbedaan. Nah, pada saat itu sudah menghasilkan sebuah hikmah kebaikan, disinilah letak bagaimana kita mengenal yang disebut dengan hakul yakin. Oh iya, ternyata Allah dan Rasul itu ada bukan hanya sebagai kata-kata, tapi dalam hati dan pikiran. Ini yang menguatkan tingkat keyakinan kita. Ada satu tingkatan yang tidak satupun manusia mampu dan mendapatkan tingkatan yakin. Apa? Yaitu hakikatul yakin. Apa? Hakikatul yakin. Itu tingkatan yang diberikan Allah khusus untuk kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau sudah berjumpa langsung dengan ya Rasul. Kita belum pernah jumpa kan? Baru hanya mendengar, merasakan. Kita belum pernah jumpa kan? Belum. Kabur lu. Udah mati juga belum bisa kan? Artinya ada satu kedudukan yaitu hakikatul yakin. Dan ini tidak dimiliki oleh siapapun selain Nabi kita Muhammad SAW, yang beliau sudah berjumpa langsung kepada Allah. Jadi tingkat keyakinannya itu kayak apa gitu ya. Kita dalam meyakini sesuatu kepada seseorang yang sudah pernah berjumpa kepada seseorang, dia mencoba untuk meyakinkan kita kan gitu. Jadi dalam ilmu tingkatan keyakinan itu dibagi tiga khusus untuk kita, yaitu ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dan ada satu tingkatan keyakinan yaitu hakikatul yakin. Itu hanya diberikan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau sudah berjumpa langsung kepada Allah. Nah, buat kita sebagai umatnya cukup kita meyakini Rasulullah ada nggak? Rasulullah ada nggak? Dan jasadinya kan sudah tidak ada. Nah sekarang penerusnya para wali, para guru-guru, para ulama, pewarisnya Nabi. Ya, jadi kalau mau mendapatkan mahabbahnya, maka kita harus tingkatkan tingkat keyakinan kita kepada guru-guru kita. Ya, Sayyidina Awatona. Artinya mereka lah pewaris Nabi. Kita menyaksikan mereka, sama saja kita tidak percaya dengan Rasulullah. Tentu koridor batasannya sudah dijelaskan. Nah ini tadi saya buka seperti yang minggu lalu kan, ini buka asal apa nih yang harus kita bahas. Artinya
sifatnya ini ilmu yakin. Sambil mancing teman-teman kalau ada punya pertanyaan kita sering diskusi yang bisa biar bisa jadi hikmah buat kita semua. Jadi untuk pembahasan ini kalau ada yang nanya, nah, beliau juga menyampaikan wasilah tersampainya doa itu dengan keyakinan. Kita berdoa tidak meyakini doa kita terkabul, maka tidak akan tersampai. Jadi wasilah kita berdoa nih, wasilah perantara antara kita dengan Allah itu adalah dengan yakin. Karena itu wasilah. Jadi kita ini lagi belajar untuk menguatkan tingkat keyakinan kita kepada Allah. Seberapa kuat sinyal kita, keyakinan kita kepada Allah. Nah, kalau itu yang kalian minta, siap-siap masalah nggak akan berat. Ujian. Tapi kalau kita merasa bahwa itu bagian dari tahapan yang kita harus lalui, ya kita harus ikhlas. Wabillahi wa Islam wa Muhammadin nabiyya, kita ridho sama Allah, kita ridho kepada Rasul. Jadi kita harus meningkatkan kadar keyakinan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Melalui siapa? Melalui para ulama dan para guru. Mangga bisa disampaikan. Yang berkaitan dengan tema yakin yang lagi ada hikmah masalah Akan sebelah sini maka mungkin kemarin kan ya pancingnya agak lama ya, setelah 3 jam baru keluar gitu. Nah mungkin sekarang jangan lama-lama, mungkin baru 5 jam. mancing baru 3 jam baru ngomong kemarin. Kan maksud dari kata yakin itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Jadi saya tahu yakin, tapi nggak ngerti tuh maksudnya dari yakin itu apa. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari-hari yang dimaksud dengan yakin itu gambarannya seperti apa sih? Kalau misalnya ada suatu kejadian, kemudian kita bisa berpikir bahwa sesuatu itu akan menjadi lebih meyakini dari keberadaan kekuasaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin begitu ya maksudnya. Boleh status di FB lu, status di Facebook, mengawali dengan perasaan, Mengakhiri dengan logika. kita ya. Mengawali dengan perasaan, mengakhiri dengan amin semua kan? Mengawali dengan rasa sayang dan rasa cinta, mengakhiri dengan penghasilan dan pendapatan yang tidak sesuai dengan keinginan. Akhirnya logika yang bicara. Akhirnya kebutuhan mengalahkan perasaan. Artinya pada saat kita memulai sesuatu, kita selalu dengan kekuatan dorongan perasaan. Kita memulai akad nikah juga selalu mengatakan aku sayang dan cinta kepadamu. Tapi ketika mengakhiri itu hilang semua. Dengan pendapatannya menipis. Lihatnya jangan kesini terus. Enyak. Dengan senang hati. Kita kan ngalamin semua ya. Situasi itu kita mengalami dalam situasi rumah tangga maupun dengan orang lain. Kalau bisa kita mengawali sesuatu dengan diawali dengan perasaan, tapi kemudian kita mengakhiri dengan logika. Apapun, baik dalam hubungan, bisnis, rumah
tangga, itu selalu dengan begitu. Pertanyaan kenapa kita harus dengan proses mengawali dengan perasaan, tapi selalu mengakhiri dengan logika. Itu yang menjadi maksud dari keyakinan. Pada saat kita mencoba meyakinkan perasaan kita bahwa kita cinta dan sayang dengan dia, itu yang kita ciptakan, bukan yang ditubuhkan. Yakin itu tidak pernah bisa diciptakan. Yakin itu tumbuh itu butuh proses dan waktu. Kita mengawali sesuatu itu meyakini hanya bagian dari apa yang kita ketahui, bukan yang kita jalani. Pada saat kita mengawali sesuatu, kita memulai start engine. Oh iya, saya akan berjalan dengan dia, saya akan memulai dengan dia, saya akan ibaratnya menyamakan visi nanti dalam rumah tangga atau berbisnis. Itu kan hanya keyakinan yang kita buat berdasarkan pengetahuan saat itu yang kita tahu. Salah enggak salah? Karena itu memang harus pas awal. Kalau enggak akan mulai di situ. Untuk memulai perjalanan keyakinan itu mulai dari situ. Setelah kita berjalan, maka apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Artinya dalam perjalanan untuk menumbuhkan keyakinan itu kita tanam. Nanti ketika pada saat titik tertentu muncul kekuatan keyakinan kita. Oh ternyata tak seindah dulu di awal. Yang dulu sebelum nikah berpegang saya ketika udah nikah semua kenyataan yang ada. Seolah-olah rasa itu hilang. Kan gitu. Nah, maknanya ternyata di dalam masuk ke dalam ilmu yakin kita nggak bisa membuat dan meng-create itu. Segala sesuatu yang kita buat itu nggak akan pernah abadi. Kita bisa mengatakan saya yakin akan nikah dengan kamu, saya yakin akan berhubungan dengan kamu. Itu kan kita bahasan kita. Bukan untuk meyakinkan dia, tapi untuk meyakinkan diri kita sendiri kan. Tapi saat masuk ke dalam hukum dalam pernikahan akad, maka semua dienolkan. Apa yang kita create itu Allah menolak. Diuji tingkat keyakinan kita. Ketika pada saat perjalanan rumah tangga, apakah ya bahwa ini bagian dari yang harus kita pertahankan keyakinannya, atau tidak? Ingat ada rumusnya. Keyakinan yang didasari dengan apa yang Allah dan Rasul tuntunkan, maka Allah akan kuatkan keyakinan itu dan Allah akan jaga. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa menggunakan cara Allah dan Rasul lakukan, maka Allah akan hadirkan dua ujian yang dampinginya. Itu perbedaannya. Karena kita mencoba untuk menjadi Tuhan buat diri kita sendiri kan, kita meyakini bahwa kita mampu melakukan hal itu adalah. Nah, dua peristiwa ini akan menumbuhkan keyakinan yang semakin kuat. Jadi kalau misalkan apakah tadi pertanyaannya seperti apa keyakinan? Keyakinan itu tidak bisa dibuat seperti kata ikhlas. Ikhlas kita bisa dibuat, tapi sulit kita. Kenapa? Karena itu tumbuh. Sesuatu hal yang ada tumbuh itu butuh proses. Kata-kata itu kan bisa seketika ada. Kayak saya sayang sama kamu. Itu kan kata-kata bisa muncul dengan kata, tapi apakah tumbuh dalam hati sayangnya? Belum tentu. Itu butuh proses waktu. Nah, proses itu apakah menggunakan dengan cara yang benar atau tidak? Sama pada saat kita ingin pohon durian, kita pengen makan pohon durian. Tapi untuk menanam pohon durian itu kan butuh ilmu. Nanamnya di mana, bibitnya kayak apa, butuh biaya. Itu kan menggunakan ilmu. Nah, ilmu itu menggunakan tata cara siapa? Tata cara yang Rasul ajarkan atau keinginan nafsu kita?
akan tumbuh. Keyakinan itu tidak bisa diciptakan. Kita ini manusia nggak bisa menciptakan keyakinan. Yang kita lakukan adalah menggunakan tahapan-tahapan yang Rasul ajarkan. Maka Allah menguatkan tumbuh dari mulai tunas, batang, akar, lalu akan merekah. Apakah itu menghasilkan buah yang manis atau tidak ada buahnya itu tergantung bagaimana ilmu yang kita gunakan dengan cara menanam. Orang-orang yang pada tingkatan dia memiliki keyakinan yang begitu kuat, berarti tata cara tanamnya sudah ada. Tapi orang yang menggunakan mengkreat atau menciptakan melalui cara dia sendiri, belum tumbuh buahnya saja sudah tumbang keyakinannya. Baru uji dikit rapuh ya. Baru uji masalah kesetiaan rapuh, uji masalah harta rapuh, baru uji masalah kesehatan rapuh. Berarti kemana keyakinannya? Kan gitu. Nah, yang kita inginkan itu adalah keyakinan yang memang kita mengakar menguat, yang diuji apapun kita kuat. Tetap berarti apa? Ya kita minta semua, ya Allah kau bimbing diriku, hatiku, mataku, penyakitanku, yang kau redoi dan dekatkan kecintaanku kepada Rasulullah, dan jadikan apa yang menjadi kesenangannya Rasul, aku pun melakukan hal itu. Dan apa yang menjadi ketidaksukaan Rasul, aku pun akan menghindari hal itu. Jadi marahnya kita, senangnya kita itu karena kita pengen menyenangin Allah dan Rasul. Alhamdulillah, makasih. Jadi ini jawabannya masih terkait keyakinan. Dalam tadi yang dijelaskan kan butuh proses untuk tubuh gitu, untuk menuju keyakinan itu. Nah, sedangkan kan jika kita merakit sendiri dengan proses sendiri gitu, itu kan mungkin lebih lemah ya. Maksudnya faktor pendukung untuk kita menuju keyakinan itu apa saja? Mungkin dalam pikiran saya salah satunya mengikuti majelis gitu dan lain sebagainya, itu mohon arahannya faktor pendukung untuk merakit keyakinan. Terima kasih. Kita mau belajar, artinya belajar, kan niatnya belajar menumbuhkan keyakinan. Salah satunya nggak ada kata lain adalah biar apa? Biar kita ngaku kayak gini. Di dalam diri kita ini kan ada hawa nafsu. Yang contohnya selalu memberikan sesuatu hal yang kita jasadiah. Hawa nafsu. Dan kita hadir ke dalam majelis ilmu, kita ziarah artinya kita datang kepada ulama, para guru memohon petunjuk atau memohon arahan, itu menjaga agar apa yang sedang kita jalankan itu di dalam track, artinya agar kita benar. Yang kedua adalah orang-orang yang sudah mengalami proses itu. Jadi nggak mungkin ada yang akan percaya dengan orang yang belum pernah berumah tangga, nggak sedikit menasihati akhir mengenai rumah tangga. Sebenarnya gitu. Artinya kita juga pasti akan bertanya sama orang yang memang dia sudah atau masuk dalam permasalahan yang ada. Ilmu itu yang menjaga kita, tetapi yang nggak terpisah. Perjalanan hidup seseorang, permasalahan yang ada, justru itulah pintunya. Jadi dalam logika kita berpikir masalah itu datang bukan untuk kita jauh dari Allah. Terus ketika kalau kita berpikir itu dari Allah, maka itu akan tumbuh ilmu baru. Nah di situ letak keyakinan kita akan makin kuat. Nah dikuatkan artinya dengan fondasi ilmu yang ada yang kita dapat dari guru, dari taklim, dari
ilmu gitu. Jadi ilmu itu tata cara menanamnya. Majelis taklim, kita baca kitab, kita sekolah, itu tata caranya. Tapi kan tetap harus kita yang melakukan. Tetap kan kita juga yang harus. Nah, pada saat proses menjalankan ilmu itulah itu yang jauh lebih banyak. Terkadang kita harus jatuh bangun dengan proses itu, melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang kita hilang segala macam. Bahasa sederhana ada kutipan ulama, kalau kamu ingin mendapatkan nikmatnya taat, maka terjunlah ke tempat yang kotor. Orang-orang yang pernah masuk ke dalam ketidaktaatan, maka suatu saat dia akan merasakan nikmatnya menjadi taat. Orang-orang yang tidak pernah diuji masuk ke Ames, dia tidak akan tahu betapa nikmatnya duduk dalam majelis ini. Kan gitu. Malam ini mungkin Hollywood sering ramai kan gitu. Atau PPKM kan? Gas gitu kan. Tapi orang yang pernah masuk ke sana lalu duduk di sini itu akan berbeda rasa kenikmatannya ketimbang kita. Jadi banyak ulama-ulama yang cenderung terkadang masuk ke dalam kantong-kantong yang seolah-olah tidak ada ketaatan. Pada saat dia mendapatkan satu saja ketaatan, itu nikmatnya luar biasa. Nah itu kan jadi menumbuhkan keyakinan juga lebih kuat. Makanya orang-orang yang dia mengerti makna hidup sama yang dia menjalani hidup itu berbeda. Orang yang pernah tidur di emperan BIP menjadi itu akan berbeda. Tingkat keyakinannya betapa nikmatnya berkumpul dengan orang-orang di luar dari jalanan berbeda. Itu sama orang yang dia tidak pernah tidur di jalanan. Betapa nikmatnya saya tidur di rumah nyaman. Kenapa? Karena saya pernah tidur di tempat yang paling orang nggak mau tidur biasanya. Nah itu keyakinan. Nah, kan enak kalau kita berguru atau belajar kepada orang-orang yang memang apa yang dilakukan, yang disampaikan, itulah yang dilakukan. Dia mengalami itu. Jadi gitu. Proses itu bisa lebih tepat adalah adanya satu keberanian dari kita untuk bisa mengambil keputusan yang terkadang pada saat kita menghadapi masalah kita menghindari itu gitu, sehingga tidak muncul satu perkembangan lah misalnya, satu perkembangan yang menumbuhkan keyakinan. Kalau saya tambahin ada bahwa kita untuk menambahkan keyakinan itu harus berani untuk mengambil keputusan setiap ada permasalahan, itu bisa nggak? Sebentar, saya mikir dulu Pak. Jadi misalnya kayak gini, misalnya saya akan mendapatkan pekerjaan, tetapi kondisinya saat ini tidak memiliki modal. Nah, itu kan pertentangan antara apakah akan diambil atau tidak si pekerjaan tersebut. Kalau diambil, bagaimana dapat uangnya dengan kondisi yang saat ini secara permodalan tidak ada. Tapi kalau bisa tidak diambil, saya juga karena selama ini kan kita tidak pernah dapat pekerjaan sudah lama. Nah, kan di situ ada pertentangan. Pada saat kita ambil keputusan iya, itu kan harus ada keyakinan juga bahwa kita akan mendapatkan modal lah. Yang terkadang ini kita sanggup ya kondisinya seperti itu. Ini pengalaman pribadi sebenarnya sih kayak kemarin.
Akhirnya kemarin dengan Bismillah gitu, yakin bahwa insya Allah akan bisa ambil keputusan. Jadi investor, saya nggak punya duit, cukup uangnya. Akhirnya ambil keputusan untuk ambil pekerjaan tersebut. Kemudian walaupun dengan susah payah dan segala macam, tapi yang luar biasanya adalah ternyata mungkin insya Allah ada keyakinan itu yang saya miliki mungkin, sehingga ada jalan untuk bisa memberikan pembayaran, menjalankan program dan segala macam. Nah mungkin kalau pengalaman dari yang kemarin itu adalah karena berani ambil keputusan itu untuk bisa melangkah menghadapi permasalahan yang sehingga muncullah ada satu tambahan keyakinan bahwa kita akan selalu didorong, dibantu oleh yang di atas. Mungkin gitu. Ini usaha juga. Lagi ngumpulin keyakinan, bukan butuh modal. Yakin orang, bukan butuh modal. Ya kan? Investor kan harus kita yakinkan kan? Nggak maksudnya Kang Dodi itu sih kalau soalnya ini kan ujungnya sebuah keputusan kita harus ambil. Keputusan yang kita ambil itu kan butuh kekuatan keyakinan, apakah ini bisa jalan, apakah ini bisa balikin modal investor gitu kan? Ya. Belum balik sih. Belum balik. Makanya kieu. Yang memang kita bagi itu ini kan hanya contoh. Artinya kalau dalam ilmu yang pernah saya di istilah beberapa pelatihan di beberapa instansi swasta di bagian Muslim itu belajar mengenai bagaimana kita mengambil sebuah keputusan itu sudah mungkin. Karena akan menjadi perbedaan antara orang yang tidak berani mengambil keputusan sama orang yang berani mengambil keputusan. Itu akan ada perbedaan. Yang satu hanya jalan di tempat, yang satu walaupun katakan keputusannya salah, ada salah, tapi itu akan membedakan antara orang yang berani mengambil keputusan dan tidak berani mengambil keputusan. Nah, yang lebih penting itu adalah dasar dari kita mengambil keputusan. Butuh keyakinan kuat. Intinya itu memang innama amalu semua dikembalikan lagi kepada niat. Dalam langkah sesuatu itu niat kita apa? Itulah yang akan diuji untuk menguji tingkat keyakinan kita dan keputusan kita. Nah, kita ambil contoh menurut dalam situasi usaha di IO ada proyek yang memang ini sayang kalau diambil tapi tanpa modal. Nah, tinggal dua. Ya seorang pebisnis memang harus memperhatikan risiko. Kan gitu. Nah, bicara orang yang berani mengambil risiko itu sama orang yang tidak berani mengambil risiko itu kan hanya terletak jam terbang. Tingkat keyakinan orang yang baru masuk ke dalam dunia bisnis itu sama yang sudah berpengalaman bisnis itu kan berbeda. Ya kan? Kenapa Om Rudi mengambil keputusan untuk diambil walaupun tidak ada modal, lalu mencoba meyakinkan investor? Di sini letaknya. Artinya investor itu kan butuh diyakinkan oleh Rudi. Investor itu tidak semata karena proyeknya, bukan. Dia memberikan modal itu karena dia yakin kepada personalnya. Terus gua mah nggak lihat proyeknya nih. Tapi gue lihat dulunya, karena gue yakin dengan lu bisa jalanin ini pekerjaan. Kalau bawa hasil efeknya itu menjadi untung, ya itu udah. Tapi coba, nih Rudi ada orang yang Rudi tidak kenal. Walaupun itu orang berpengalaman, tapi Rudi tidak kenal. Mungkin tingkat keyakinan Rudi ngasih modal pun juga berkurang. Nah, artinya dalam meyakini baik diri kita maupun orang lain itu kan terletak, kalau saya bilang secara emosional kenal apa enggak?
ini dan terbang sudah terlambat. Sekarang kaitannya dengan apa yang Om Ruli tanyakan mengenai meyakinkan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Sebenarnya sudah disampaikan. Selama kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang Rasul lakukan, maka lakukan. Nah, sekarang kita tinggal mendeteksi apakah yang kita lakukan ini sesuai tuntunan atau tidak. Dan itu agar kita berani mengambil keputusan. Maka disitulah letak kita belajar. Saya ambil contoh gini. Terkadang kita masuk ke dalam satu situasi yang terjebak yang kita harus memilih di antara dua pilihan yang ada. Dan itu urusan ya. Antara saya di rumah sama saya di luar rumah. Saya di rumah, saya menjaga keluarga, atau saya memilih untuk lebih banyak keluar dari rumah. Ini betul. Kalau dua keluar rumah agak ada yang jaga. Kalaupun di dalam rumah ada yang jaga, tapi nggak ada yang jalan dari duit. Kan gitu. Di situ kan letak biasa kita di keluar rumah tengah. Ini harus jaga. Nah, seperti kemarin aku sampaikan, ketika kita mendapatkan ilmu, waktu aku sampaikan, percaya jika seorang istri atau seorang ibu menjaga anaknya, ini kayak sekarang, lalu suaminya atau bapaknya anak-anak dia keluar menuntut ilmu atau mencari nafkah atau membantu seseorang, setiap langkah keluar rumahnya itu kan jihad, matinya pun sakit. Maka Allah akan turunkan para malaikatnya di dalam rumah untuk menjaga setiap apa yang ada dalam rumah, termasuk anak dan istri. Jika semua diawali itu dengan Bismillah. Ilmu ini kan disampaikan. Pertanyaannya, lu yakin? Ambillah keputusan itu untuk belum meyakini bahwa itu benar. Kalau enggak, hanya sebagai retorika ilmu kata-kata aja. Jadi untuk masuk ke dalam keyakinan itu harus mengambil keputusan. Apakah benar kalau saya lebih banyak di luar, anak istri saya ada yang jagain? Kan gitu. Nah, ilmu berikutnya, ya lu tanya sama orang yang sudah melakukan hal itu. Modelin kan? Artinya istri kita juga di rumah juga harus dikasih ilmunya. Bun, kalau saya ngurus kamu satu anak dan kamu, saya cuma ada dua kebaikan. Kalau besok saya mati, nggak ada lagi yang membantu kamu atau memberi nafkah selain satu orang. Tapi kalau saya keluar rumah, saya membantu 10 keluarga, yang satu keluarganya ada 4 anak, ada 5 anak, bahkan ada 6 anak. 10 keluarga itu, kalau saat itu saya mati, maka 10 keluarga itu yang akan membantu dirimu dan anak-anak kemana. Yakinkan anak dan istri kita pada saat kita keluar dari rumah, membantu orang banyak, menjadi manfaat orang banyak, maka Allah akan gantikan apa yang menjadi amal perbuatan kita, dikembalikan lagi kepada anak dan istri kita. Apa maksudnya? Aden ngurus anak dan istri. Ada cuma satu yang ngurus, sama yang ngurusin anak istri kita 20 orang, enak mana? Nah, istri dan anak kita harus tahu itu. Kebanyakan
Ya, kita diuji oleh hati dan perasaan kita seolah-olah laki kita lah yang memberikan kekuatan dan hanya dia. Tapi pada saat kita keluar mengambil keputusan itu, ya, lalu kita menjadi manfaat buat orang banyak. Ini sebenarnya cuma sedekah. Sedekah itu kan nggak akan pernah bohong. Kita kasih 1, Allah janji kasih 10. Kan gitu. Artinya kalau kita membantu satu kepala rumah tangga orang satu, Allah akan balik 10. 10 itu siapa? Karena istri kita. Tapi kalau kita nggak pernah bantu orang, nggak ada apa-apa. Nah, hal itu memang untuk menambah keyakinannya harus berani mengambil keputusan. Tapi keputusan yang berdasarkan dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Itu akan berbeda hasilnya. Sama halnya kalau misalnya kita dikasih 2 pilihan antara ibu dan istri, mau milih yang mana? Ibu. Ya? Istri lagi sakit, ibu juga lagi sakit, dua-duanya mau milih yang mana? Kita pergi ke rumah ibu, yang di rumah nggak ada yang ngurusin diri kita sakit atau anak kita. Kita ngurusin istri, ibu kita ngarepin kita datang. Nah, gimana? Itu kan harus mengambil keputusan. 2 kedudukan yang sama. Nah, saya selalu bilang, anak laki-laki kita nih sebagai laki-laki tidak akan pernah terputus, mau kita bagaimanapun tetap kita ada anaknya, kita punya ibu. Tapi kalau perempuan terputus setelah dia menikah, kan sederhana gitu. Kita yang menjadi bapak. Tapi jangan lupa, istri kita itu adalah ibunya anak-anak. Ingat ya, seorang laki-laki itu punya 3 gelar, yaitu gelar dia sebagai seorang anak karena dia dilahirkan oleh ibunya. Yang kedua, dia adalah seorang bapak karena dia punya anak. Yang ketiga, dia orang suami karena dia punya istri. Ini 3 gelar dalam satu badan. Pada saat dia mengambil keputusan, dia harus melihat 3 ini. Ya. Istri kita juga sama. Dia seorang anak dari ibu dan kedua orang tuanya. Dia juga seorang istri dari suaminya, dan dia seorang ibu dari anaknya. Jadi pada saat kita mengambil keputusan antara ibu dan istri, nah, kita harus melihat 3 itu. Ketika kita mengambil langkah memilih ibu kita sendiri, kedudukannya akan berbeda. Kalau istri kita di rumah mengerti bahwa itu bagian yang akan didapatkan nanti dari anaknya kepada ibunya. Artinya gini, ketika seorang istri merelakan suaminya, ingat ya, ketiga sifat suaminya, karena dia sebagai istri, dia lebih condong kepada ibunya, ya, kepada ibunya, berarti mertuanya kan, kepada ibunya. Maka detik itu Allah akan memberikan kekuatan untuk anaknya berbakti kepada ibunya yang notabene istrinya dibalik. Jadi kalau dia ingin nanti anaknya juga berbakti kepadanya, pintunya adalah merelakan suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Banyak sebagian para istri dia tidak melihat bahwa suaminya itu adalah bapaknya anak-anak dan anak dari ibunya. Dia hanya lihat dia sosok laki gua, mempertahankan dia, lo milih gua semua, nggak bisa. Ketika seorang istri, seorang perempuan seperti itu, maka akan dibalas oleh Allah. Anaknya juga akan memperlakukan hal seperti nanti kemudian pada saat itu. Gitu. Artinya dengan tiga kedudukan ini kita meyakini, maka beranilah mengambil keputusan. Gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang istri untuk mengambil keputusan bahwa dia harus merawat orang tuanya, merawat ibunya, merawat bapaknya, mana kedudukan utama yang dia harus melayani? Apakah suaminya, atau bapaknya, atau ibunya?
Karena banyak sebagian dari kita yang kita melakukan hal tersebut, ya, kita lupa kita sebagai seorang anak atau istri atau ibu, kita seorang bapak sebagai suami dan sebagai seorang anak. Nah, di mana letak perbedaannya antara istri dan suami? Jelas, seperti yang saya pernah ada yang bertanya, Mas, saya kerja, uang saya mengasih uang ini ke ibu saya, ibu kandung. Apakah saya harus izin suami? Karena ada bilang harta suami, harta istri, ya buat istri aja, kalau buat suami kan gitu, ya. Nah, saya bilang, boleh kalau seorang istri dia punya harta dari penghasilannya sendiri lalu dia pengen berbakti kepada kedua orang tuanya lalu dia memberikan untuk ibu bapaknya, salah, nggak salah, bagus. Tapi bagi ibunya yang si anak ini mengerti hukum, dia pasti bilang, nah, apa kamu sudah minta ridhonya suami? Nah, ini uang aku, nggak perlu ngomong pun, tidak ada masalah. Iya. Ibarat ibu lagi haus, kamu kasih minum ibu, airnya halal. Tapi ini jadi ujian buat ibu kalau ibu minum. Kenapa? Suami kamu nggak tahu. Airnya halal. Ini kalau seorang ibu yang mengerti terhadap hukum, dia pasti akan bertanya, apakah suami yang sudah tahu kamu datang ke sini memberikan uang untuk saya? Kenapa? Air yang kamu bawa itu sehat. Tapi kalau saya ini bisa jadi penyakit buat saya, bukan buat kamu. Makanya seorang ibu itu harus cerdas, bukan hanya secara spiritual, emosional, tapi juga keyakinannya juga harus cerdas. Menjadi anak-anak. Nah, artinya pada saat kita menghadapi situasional yang ada dalam rumah tangga, untuk mengambil sebuah keputusan itu harus melihat beberapa sisi yang di mana setiap sisi itu Rasulullah ada. Maka keputusan kita akan dilindungi. Nggak percaya, bukan tidak dapat berlaku. Ya kan? Aku nggak percaya, kalau percaya lakuin, biar aku percaya. Ambil keputusan. Kita sudah diragukan dan kita nggak percaya. Justru orang yang makin nggak percaya itu harus mencari dia tumbuh keyakinan. Apa harus menjadi keputusan? Siap, Be. Terima kasih, Be. Maka rekan-rekan yang lainnya mungkin sahabat yang lainnya ada yang mau di-sharing atau mau ditanyakan.